Oke, terima kasih banyak atas kesan-kesan selama praktek di hari pertama. Jadi, saya memberikan wadah buat teman-teman yang punya kesan-kesan, entah itu positif atau negatif, supaya dikirimkan ke saya. Nah, kesan-kesan itu nantinya akan menjadi bahan kajian saya ya. Oke, jadi dari kesan-kesan itu, ya itu mencerminkan kualitas materi saya seperti itu ya. Cuman ada 2 kubu ya di sini. Dari kesan itu, yang disampaikan ke saya itu ada 2 kubu. Yang pertama itu ada yang bilang materinya langsung to the point aja, jangan terlalu melebar kemana mana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada yang bilang itu bagus karena materinya, dibahas sedetail mungkin sehingga pemula sekalipun mudah memahaminya. Oke, jadi untuk dua feedback atau dua testimoni kecil, itu saya akan menjelaskan keduanya mengapa seperti itu. Yang pertama, karena beliau yang pengennya langsung to the point itu adalah yang sudah pro ya, pro player. Beliau memang di YouTube itu lebih dulu daripada saya. Nah, jadi mungkin merasa materinya terlalu terlalu dasar sehingga ya beliaunya pengennya to the point seperti itu. Tapi tidak masalah, saya hargai karena beliau juga salah satu senior saya seperti itu. Oke, yang kedua untuk yang teman-teman yang merasa materinya udah pas, ya saya berterima kasih karena metode pembelajaran yang sering saya gunakan adalah menggamblangkan seperti itu. Jadi ketika ada pembahasan memang saya jelaskan sedetail mungkin. Tujuannya apa? Supaya tidak ada kesalahpahaman. Karena kalau materi itu salah paham nanti repot nanti. Dalam artian harusnya logikanya seperti ini, nanti prakteknya seperti itu. Nah, ini pun juga ada yang keliru selama praktek kemarin itu mereka udah oke praktek semua gitu kan. Tapi ada sedikit kekeliruan yang mungkin hari ini akan saya bahas di sini. Jadi kekeliruannya adalah yang pertama untuk syuting. Nah, syuting ini yang kemarin saya contohkan itu saya nemu di Facebook atau di Threads ya. Saya lupa kalau nggak salah di Facebook, itu dia pakai banyak HP, kemudian duduk, nah dia shoot dengan banyak HP, shoot dengan kamera statis ya. Kameranya diem, tidak seperti yang saya ceritakan kemarin menggunakan motor, kemudian syuting gitu kan. Nah, kameranya itu diem. Saat kamera diem, nah salahnya saya tidak menjelaskan gini, yang di-shoot itu adalah jalanan yang rame, seperti itu. Nah, jadi terjadilah ada yang praktek itu shoot di jalanan yang sepi, tidak ada lalu lintas. Jadi lalu lintasnya itu ya ada tapi tidak tidak terlalu sering ya, kayak jalan sering lebih kosong ya. Seringnya itu kosong jalannya, tidak ada isi aktivitas lalu lintas. Nah, yang saya maksud kalau untuk kamera statis itu bisa digunakan. Syaratnya, kalau dari saya pribadi syaratnya ada lalu lintas orang, lalu lalang di situ lalu lalangnya itu per 1 menit ganti orang, paham ya? Kayak kita shoot di keramaian pasar malam atau keramaian pasar atau kita ngevlog di tempat wisata itu kan view tiap menitnya itu kan pasti udah ganti orang ya, beda orang seperti itu. Nah, itu yang disukai oleh YouTube. Walaupun kita menggunakan logika bot, dalam artian kita yang penting footage ori, kemudian ada musik untuk menggait traffic dan untuk aman dari YouTube. Tapi kita tidak bisa meninggalkan nilai esensi daripada konten itu sendiri. Jangan sampai kita shoot view-nya itu-itu aja, apalagi ruang kosong yang benar-benar sepi dari lalu lintas seperti itu. Dan kameranya statis. Nah, ini nanti yang akan menjadi bumerang ketika kita mau pengajuan, nanti kita repotnya agak kebanyakan karena yang model kamera statis kemudian view-nya itu sepi, itu nanti saat pengajuan harus ada bumbu kacang yang agak lebih kental seperti itu. Nah, bumbu kacang seperti apa nanti akan kita bahas di video yang akan datang. Nah, daripada nanti repot di belakang, mending kita repot di depan seperti itu.
Kalau sudah menggunakan konten video vlog yang motor, itu nanti bumbu kacangnya cuma butuh sedikit aja, paham nggak? Bumbu kacangnya nanti sedikit aja. Nah, kalau yang kontennya itu kamera statis, view di dalam videonya itu jarang ada orang lewat, alias seringnya itu diem, nah itu nanti bumbu kacangnya kebanyakan ngasihnya. Nanti repot lagi. Biar tidak repot, kita sekali jalan aja, sekali produksi, langsung kita garap untuk sekali jadi gitu, sekali mateng, bahasanya gitu ya. Nah, kemudian oh iya, jadi untuk teman-teman yang menggunakan shoot langsung ke area yang ada di depan. Jadi kamera statis seperti di foto yang saya kirim kemarin itu, saran saya videonya jangan di slow motion terlalu banyak seperti itu. Karena apa? Kalau kita slow motion terlalu banyak, nanti kelihatan banget kalau kita itu melambatkan video seperti itu. Beda ketika kita naik motor. Nah, kita naik motor kan kecepatan 35 sampai 45 ya. Itu kan ketika nanti kita slow motion, itu masih dapat view-nya kayak kita naik motor di kecepatan 15 sampai 20 seperti itu. Paham ya? Jadi slow motion itu enaknya kalau untuk vlog motor itu kan ketika dipasin durasi audio sama lagunya itu masih bisa dapet seperti itu. Tapi kalau statis, nanti banyak orang lewat, kita statis tengahnya, masa orangnya jalannya lambat gitu kan. Nah, kelemahannya seperti itu. Jadi dari teman-teman, saran saya kalau ada kemampuan untuk melakukan motor vlog, entah itu pakai HP, pakai apa namanya, pakai action cam, bebas pakai apapun, teman-teman bisa menggunakan metode motor vlog seperti itu ya. Oh iya, kemudian untuk pertanyaan, kemarin ada pertanyaan gini. Kalau untuk shoot di malam hari apakah bisa? Apakah boleh untuk shoot video di malam hari ya? Nah, kalau dari saya pribadi, mau siang hari, mau malam hari nggak masalah. Yang penting yaitu real dari device kita. Dia nggak akan menilai sedetail itu waktu syutingnya malam atau siang. Di mana ada cahaya, yang penting kalau malam jangan sampai gelap gulita ya, ada cahaya lampu-lampu itu nggak masalah. Lampu-lampu 5 watt masih masuk lah di view videonya seperti itu. Nah, tapi kalau nggak ada cahaya sama sekali ya jangan. Masa gelap gulita di syuting yang nggak ada cahaya. Teman-teman paham lah nanti ketika shoot di malam hari, oh ini kok masih ada kelihatan objeknya walaupun samar-samar, itu ada cahaya artinya. Kalau sampai tidak kelihatan itu berarti nggak ada cahaya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada poin paling penting yang perlu teman-teman perhatikan. Di YouTube, itu resolusi video itu jangan terlalu serius kalau untuk kejar jam tayang ya. Jam tayang jangan terlalu serius. Jadi, saya memahami bahwa teman-teman yang praktek itu tidak semuanya memiliki action cam. Dan yang jelas pasti punya handphone. Nah, ada beberapa kekeliruan sedikit ya, sedikit kekeliruannya. Jadi, kita pahami tentang handphone kita terlebih dahulu, dasar-dasar pemahaman tentang handphone kita. Handphone kita itu biasanya fitur default kameranya itu biasanya rata-rata sudah 60 fps. Defaultnya ya, defaultnya. Itu standar ya. Kalau ada yang di atas 60 fps yaitu 120 fps ya itu beda lagi. Rata-rata 60 fps. Nah, kemudian untuk settingan default dari resolusinya adalah UHD atau Ultra HD, bahkan ada yang 4K. Nah, seperti itu. 4K, 4K itu loh tulisannya di kameranya itu. Nah, saran saya, kalau teman-teman menggunakan default, itu biasanya nanti HP-nya tidak akan lama, dia stop sendiri. Rekamnya stop sendiri. Kenapa? Dia panas. Paham nggak? Kameranya panas, sehingga nanti tidak ada pendingin ya. Kalau teman-teman pakai pendingin yang untuk gaming nggak masalah. Tapi itu selain panas, itu nanti dia akan memakan memori lebih besar. Seperti itu. Nah, saran saya, resolusinya diturunkan dari 60 fps menjadi 30 fps. Kemudian untuk resolusi UHD turunkan menjadi HD bisa, atau turunkan lagi menjadi 720p bisa. Biasanya ada settingannya.
Pokoknya pilih yang paling kecil, itu supaya HP-nya tidak cepat panas dan tidak putus-putus. Kemudian gini, kalau sudah terlanjur syuting, kemudian dapatnya video pendek 10 menitan karena HP panas dia stop sendiri, itu solusinya bagaimana? Nah, solusinya teman-teman silahkan buka aplikasi Masterpice, buka yang aplikasi Pice Monetize. Oh, sorry, buka yang Pice Merge Generator ya. Nanti teman-teman gabungkan lagi menggunakan fitur Merge Generator. Oke, itu yang pengguna Pice Monetize. Tapi kalau untuk pengguna tools yang Rocket Tool, nah teman-teman masuk ke fitur splitter kalau nggak salah. Itu ada merge generator, masukkan di situ. Nanti dia akan digabungkan seperti itu. Paham ya? Jadi kita harus paham poin dasar ini. Oke, ini adalah materi pertama di hari kedua. Tugasnya masih sama hari ini. Ada 2 tugas. Tugas yang pertama, syuting lagi satu video, durasi minimal 30 menit. Satu video aja. Kalau kemarin itu banyak, sekarang satu video. Ini untuk bahan upload besok. Oke, hari ini syutingnya satu video, teman-teman harus kerjakan dan nanti laporan seperti kemarin. Jadi tugas di saya wajib lapor ya. Ketika teman-teman tidak lapor ya, saya anggap tidak mengerjakan atau belum mengerjakan atau belum selesai. Waktu pengerjaan adalah 1 kali 24 jam. Untuk perpanjangan waktu, kalau memang ada kesibukan, ada kerepotan ya, 2 kali 24 jam. Oke, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman nanti nanti sudah selesai akan saya kirim materi selanjutnya dan tugas selanjutnya juga akan saya kirim untuk hari ini. Paling nanti kalau materi yang riset sudah jadi saya kirim langsung nggak masalah. Jadi biar tugasnya sekaligus 2 nanti teman-teman kerjakan seperti itu. Baik, kira-kira seperti itu dari saya. Jangan lupa praktek dan tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. See you.